adik-adik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan apa? Doa. Ibu minta satu orang bantu ibu pimpin. Ya, Roni, silakan. Yai berdiri, coba berdoa bagaimana? Oke, silakan. Bapa kami yang di surga dan datanglah kerajaan-Mu di dalam tanah di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Jangan Bapa. Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk meja. Nah, silakan duduk. Ibu angkat dulu ya. Ya. Angel, Yunda, Hadir Bu. Relmi, Hadir Bu. Olivia, Hadir. Sandro, Hadir Bu. Farhan, Hadir. Firhan, Hadir. Afan. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya? Ya. Oke, mantap ya. Tetap pertahankan terus kehadiran kalian. Tidak boleh tinggal di rumah ya? Ya. Tetap datang agar pembelajaran selanjutnya tidak tertinggal. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan, kita buat kesepakatan kelas dulu. Tapi Ibu mau bertanya dulu. Ibu yang membuat kesepakatan kelas atau kalian yang membuat? Oke, dari Ibu ya? Ya. Kalau dari Ibu, yang pertama, jika Ibu sedang menjelaskan materi di depan, kalian harap tenang dan dengar baik-baik ya. Ya. Oke, yang kedua. Saya. Oh, kalian. Olivia, Olivia. Hadir tepat waktu. Angel. Bersihkan kelas. Kemana Yunda? Yunda kemana? Tidak boleh makan jam pelajaran. Oh, Saya. Apa kemana? Menghargai teman-teman. Saya. Firhan kemana? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Saya. Afan kemana? Menghargai guru. Menghargai guru. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, jika ingin berbicara atau memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Ibu harus mengangkat tangan. Oke. Bagaimana? Setuju dengan kesepakatan kelas kita? Oke, semoga di perjalanan sebentar kita melanjutkan pembelajaran. Ibu mohon kesepakatan kelas itu harus ditaati ya. Ya. Bisa toh? Bisa. Oke. Ibu yang keren terus semangat. Kita berdiri dulu. Kita tetap semangat dulu. Siapa bisa bantu Ibu? Saya. Oh, Ibu mau habis juga. Oke. Siapa? Yunda. Oh, Yunda bantu. Oh, ya tetap semangat bagaimana? Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Ding ding ding. Dong dong dong. Say. Aha aha aha. Aha aha aha. Aha aha. Semangat. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pada materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Negara kita ini tinggal di negara mana? Indonesia. Saya suruh buat kesepakatan kelas toh. Ini mau menjawab pertanyaan ini, Ibu harus mengangkat Tangan. Oke, kita ini berada di negara mana? Indonesia. Oh, apa? Gimana? Negara apa? Indonesia. Negara Indonesia. Kita ini berada di negara Indonesia. Oke, negara Indonesia itu siapa yang tahu? Berada di benua apa?
benua Australia. Oke. Jadi dari pertanyaan Ibu serta jawaban kalian, hari ini kita belajar tentang letak geografis Indonesia dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan beberapa tujuan pembelajaran, kalian bisa catat ya. Yang pertama, sudah? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian letak geografis dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian letak geografis dengan benar. Sudah? Mampu menjelaskan pengertian letak geografis dengan benar. Sudah, Ibu? Sudah? Oke, nomor 2. Sudah? Yang kedua, Menjelaskan apa itu? pengertian letak geografis dengan benar. Menjelaskan apa itu? Pengertian letak geografis dengan benar. Dua apa itu? Nomor 2, melalui pengamatan media peta. Melalui pengamatan media peta, sudah? Dua. Melalui pengamatan media peta, peserta didik mampu menyebutkan, sudah? Peserta didik mampu menyebutkan batas-batas wilayah geografis Indonesia secara tepat. Menyebutkan batas-batas wilayah geografis Indonesia secara tepat. Sudah? Sudah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh perbedaan karakteristik ruang atau daerah. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh perbedaan karakteristik ruang atau daerah terhadap jenis pekerjaan masyarakat dengan logis. Sudah? Oke. Sudah? Oke, sekarang kalian perhatikan. Di sini Ibu punya peta. Sudah? Sebelum Ibu mau bertanya kalian tentang ini peta, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu letak geografis? Oh ya, Bunda, bagaimana? Letak geografis. Bagaimana letak geografis? Letak geografis dapat dilihat dari permukaan bumi. Jadi letak geografis itu suatu tempat yang dapat dilihat di permukaan bumi. Dari peta ini, Indonesia memiliki berapa benua? Dua. Bagaimana kesepakatan kelas? Seribu. Farhan, ada berapa benua? Dua. Ada dua ya, yaitu Asia dan Australia. Selain benua, di Indonesia dua lautan, dengar dulu ya, memiliki lautan atau samudra. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Ada dua. Apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ingat baik-baik ya, jadi Indonesia itu memiliki dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan memiliki dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, di sini mau bertanya dulu. Apa pekerjaan orang tua kalian dulu? Bagaimana Anda tahu pekerjaan orang tua? Bekerja kelapa sawit. Oh, bagaimana Lydia? Mama petani bekerja kelapa sawit. Oh, oke. Bagaimana Yunda apa? Kerja sawah. Oh, Mama kerja sawah.
Oke, Saya. iya. Farhan bagaimana? Bapak petani ibu dusun. Saya. Bapak petani, ibu? Ibu dusun. Oh, pegawai juga deh. Oke, Ahmad bagaimana, Kakak? Bapak petani, mama petani. Saya. Bapak petani, mama petani. Bapak petani, mama petani, bapak petani. Ayo, sama suami. Oh, bagaimana? Petani, pedagang dan pembeli. Pedagang dan pembeli. Oke. Itu jenis pekerjaan orang tua. Oke. Oke, sini ibu mau menjelaskan dulu sedikit ya. Jadi letak geografis Indonesia, letak berdasarkan posisi nyata di bumi Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan daerah tempat tinggal. Daerah pantai atau laut, masyarakat banyak bekerja sebagai apa? Oh, Angela apa? Nelayan. Sandro. Daerah berada di daerah dataran tinggi. Yang pertama daerah pantai atau laut. Menangkap ikan. Saya juga menangkap ikan menggunakan sampan. Memancing ikan. Menangkap ikan menggunakan sampan. Ya. Menangkap ikan menggunakan jaring. Oke, jadi yang kalian jawab itu sudah benar ya. Di sini ibu mau menjelaskan sedikit. Masyarakat di daerah pantai atau laut banyak bekerja sebagai nelayan, petani garam, pemandu wisata pantai, atau pembudidaya rumput laut karena dekat dengan sumber daya laut. Oke, yang kedua daerah pegunungan dataran tinggi. Kegiatan apa? Bertani. Sudah membeli bahan. Oh, paham ya tanam koran. Ya. Oke, apa gimana? Mengetik kopi. Oke, oke. Jadi yang kalian jawab itu sudah benar. Di sini ibu menjelaskan lagi. Daerah pegunungan atau dataran tinggi, udara yang sejuk dan tanah subur membuat masyarakat banyak melakukan kegiatan bertani sayur, menanam kopi atau teh atau berkebun. Oke. Daerah dataran rendah banyak digunakan untuk area pemukiman dan perkotaan sehingga kegiatan berupa seperti apa di dataran rendah? Anda tahu? Yang kalian sebutkan dari itu? Apa? Ya, seperti pedagang. Ya, itu juga di dataran rendah ya. Jadi dataran tinggi dan dataran rendah itu hampir sama ya, dia punya jenis kegiatan dari manusia ya. Ada yang bertani, ada yang berkebun juga toh. Terus ada yang menjadi pedagang. Apa Firhan? Perhatikan di depan. Oke, bagaimana? Sudah mengerti? Sudah mengerti belum? Oke. Jika kalian sudah mengerti, ibu ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Oke. Di sini kelompok 1 punya dan di sini kelompok 2. Baca baik-baik ya. Kerjakan baik-baik. Gambar bersama kelompoknya, kelas, lihat kerjasama dengan seluruh kita. Nanti perwakilan dari setiap kelompok identitas ya. Ibu nyata tuh. Yang mana?
kiri. Yang lain perhatikan depan ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Afan. Perkenalkan, nama saya Usmakin Afan, biasa dipanggil Afan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan letak geografi? Letak geografi adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi atau posisi nyata wilayah tersebut pada peta dunia dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. 2. Sebutkan 2 benua dan benua samudra yang mengapit Indonesia. Indonesia terletak di posisi silang yang sangat strategis karena dilengkapi oleh 2 benua. Benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. 2 Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, dan Samudra Pasifik di sebelah timur dan utara. 3. Mengapa letak geografi Indonesia mempengaruhi pekerjaan masyarakat? Jelaskan. Letak geografi Indonesia mempengaruhi pekerjaan masyarakat karena membuat kondisi alam dan sumber daya alam di setiap daerah berbeda. Manusia harus menyesuaikan jenis pekerjaan dengan lingkungan tempat mereka tinggal agar bisa bermanfaat apa yang sudah disediakan oleh alam sekitar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Afan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang? Oh ya, oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristina Petia, biasa dipanggil Olivia, saya kelas 5 dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi atau posisi nyata wilayah tersebut pada peta dunia dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Nomor 2. Sebutkan 2 benua dan 2 samudra yang mengapit Indonesia. Indonesia terletak di posisi silang yang sangat strategis karena diapit oleh 2 benua. Benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. 2 samudra, Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, dan Samudra Pasifik di sebelah timur dan utara. Nomor 3. Mengapa letak geografis Indonesia memengaruhi pekerjaan masyarakat? Jelaskan. Letak geografis Indonesia memengaruhi pekerjaan masyarakat karena membuat kondisi alam dan sumber daya alam di setiap daerah berbeda-beda. Manusia harus menyesuaikan jenis pekerjaannya dengan lingkungan tempat mereka tinggal agar bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam di sekitarnya. Sudah, Olif? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Olif. Oke, di sini kita jelaskan sama-sama ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Oke, jadi letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Oke, nomor 2, sebutkan 2 benua dan 2 samudra. 2 benua tadi apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Angkat tangan yang mau menjawab. Siapa? Oh, Anjar kemana? Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Ya, jadi terdapat 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan memiliki 2 samudra. Oke. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya, betul sekali. Jadi di Indonesia juga memiliki 2 samudra, yaitu Samudra Hindia
manusia dan samudra Pasifik. Oke, nomor 3. Mengapa letak geografis Indonesia mempengaruhi pekerjaan masyarakat? Karena letak geografis Indonesia membuat kondisi alam dan sumber daya alam di setiap daerah berbeda-beda. Manusia harus menyesuaikan jenis pekerjaan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Oke. Jadi nanti jawaban adik-adik ini Ibu akan periksa dan bagikan kembali ke setiap kelompok ya. Iya, Bu. Oke. Karena di sini soal untuk kelompok sekarang Ibu bagikan untuk masing-masing orang. Jadi Ibu harap bisa kerja masing-masing ya. Jangan ada yang nyontek sebelah. Bisa toh? Oke. Kerja masing-masing ya. Yang menurut kalian benar silang ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, sudah. Ada yang tidak mengerti bisa bertanya kepada Ibu ya. Bagaimana? Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Oke, kalau sudah satu orang maju kumpul di sini. Yang belum kerja pelan-pelan dulu ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Jadi terima kasih ya sudah kerja soalnya dari Ibu. Berdoa banyak, semoga jawaban benar semua ya. Ya. Nanti Ibu periksa jawaban kalian, besok baru Ibu bagikan kepada kalian ya. Ya. Oke. Sebelum menutupi di sini Ibu mau bertanya dulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Ya, enggak. Bagaimana? Kita belajar. Letak geografis Indonesia Iya. dan pengaruh masyarakat. Oh, letak geografis Indonesia. Ada yang lain? Tidak ada? Jelas. Oke. Jadi ingat terus ya materi kita hari ini tentang letak geografis Indonesia serta pekerjaan manusia di seperti apa tadi, ada dataran rendah, dataran tinggi, ya. Jangan lupa ya. Oke, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, semoga
besok ibu masuk tetap gembira-gembira juga ya. Oke. Sebelum menutupi pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu. Ya. Makan. Jika berdoa bagaimana tuh? Ya, silakan. Juga teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan izin kita saya membawa doa acara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad